Mas Fadli, ada nggak sih batasan berapa maksimal lebar area stop loss atau berapa pips lebar area cut loss kita? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya Nusantara teredukasi ya. Tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Wah, ada kelewat dikit ya. Oke teman-teman, ini coffee shop dekat base campnya NFC ya, dan kita lagi ngopi. Dan di video pendek ini saya pengen share sama teman-teman tentang sebenarnya berapa jauh sih lebar area yang kita perlu toleransi gitu ya. Jadi seberapa jauh teman-teman bisa mentoleransi sebuah kerugian. Banyak orang bingung ketika sudah floating minus, ini kalau di cut loss sekarang ini udah kejauhan, apa masih bisa ditoleransi sih? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Sambil nunggu espresso saya cair nih. Jadi ini susu teman-teman, tapi dia dikasih bongkahan espresso gitu. Ya jadinya kayak kopi susu ya, tapi nanti jadi kopi susunya. Sekarang masih susu plus sedikit kopi ya, belum jadi kopi susu. Oke teman-teman, banyak dari traders pemula terutama yang bertanya tentang seberapa jauh sih sebenarnya kita layak mentoleransi sebuah kerugian. Ada banyak pendapat tentang itu, dan menurut saya semuanya bisa jadi benar gitu ya. Tergantung dari seberapa agresif Anda sebagai seorang traders. Nah, ini yang bikin beda. Kalau teman-teman hari ini sebagai seorang pemula yang masih belum mengerti saya ini siapa, sebaiknya teman-teman mulai dari yang kecil dulu. Gitu ya. Oke, nah teman-teman supaya bisa lebih jelas, saya lagi bawa iPad nih kebetulan, jadi kita langsung aja lihat di chart ya. Ini dia, ini chartnya Euro USD ya. Pada saat video ini direkam, kita punya trading plan di AUD NZD kalau nggak salah, AUD NZD. Let's see. Nah, ini kalau saya ngeliat gini aja langsung kelihatan ada area bagus ya, padahal nggak ada apa-apanya chartnya. Nih, teman-teman, kalau teman-teman terbiasa mengikuti kita ya, terbiasa ikutan ke dalam live webinar kita, sering nonton live YouTube-nya kita kasih ke teman-teman lengkap banget cara pandang kita terhadap market. Buat teman-teman yang masih bingung, pastiin teman-teman ikutan tuh. Setiap hari Senin sama hari Jumat teman-teman ikutan gitu ya. Yang masih bingung di mana sih sebenarnya saya harus buy. Sebenarnya ketika saya lihat chart, saya ini perlu buy atau perlu sell ya misalnya. Chart kayak gini nih saya perlu buy atau sell. Kalau misalnya buy-nya di mana? Kalau nanti sudah dapat transaksi banyak, stop loss-nya di mana? Selanjutnya juga banyak orang bingung kalau nanti saya dalam keadaan floating profit, saya perlu cut profit atau pasang target profit sampai di mana? Nah, kalau teman-teman masih punya banyak pertanyaan seputar tentang itu, ini video yang tepat buat Anda. Oke? Yuk kita lanjut. Di sini teman-teman, kita punya area harga rata-rata murah yang menarik untuk kita buy. Nah, ini ada kaitannya sama materi kita ya. Jadi tentang seberapa jauh sih sebenarnya teman-teman perlu mentoleransi loss, atau ini saya contek pertanyaannya, ada batasan nggak sih Mas tentang berapa pips maksimal lebar area entry kita? Wah, ini buat teman-teman yang belum lama ngikutin YouTube kita, mungkin teman-teman perlu ngerti tentang lebar area yang dimaksud adalah jarak antara entry kita sama stop loss. Kalau buy, stop loss-nya di bawah ya. Atau jarak entry kita, jarak OP kita, harga beli kita dengan cut loss-nya kita. Jadi toleransi resiko ruginya gitu. Nah, seberapa lebar, seberapa jauh teman-teman? Nih, saya kasih gambaran di actual plan ya. Kalau teman-teman subscribe channel ini, teman-teman dapat notifnya dan cepat nonton, mungkin teman-teman bisa ikutan buy di harga ini. Tapi kalau harganya udah berubah jauh, chartnya udah kelewat jauh, ya ini jadiin pelajaran aja ya. Oke, sekarang kita mulai. Di sini teman-teman, di area ini saya ngelihat ada satu rally base rally yang menarik untuk kita beli ya. Harga sekarang masih di atas dan kita rencananya akan beli kalau harganya turun ke ini dia. Nih, 1.09131. Tuh, jelas banget ya. Saya akan beli dan sudah saya pasang di sini teman-teman di akun di MT4 ya. Ini kan akun TradingView ya. Di akun MT4 saya di 9131. Nah, batas toleransinya rata-ratanya sampai mana? Nah, harga terjauh yang saya akan toleransi teman-teman itu di harga distal namanya kita bilang. Itu di 8827. Nah, seperti biasa teman-teman, kita selalu tambahkan sedikit buffer zone atau lebar tambahan sebagai toleransi seandainya harganya broker yang satu dengan broker yang lain beda.
Nah ini yang hati-hati nih, kadang-kadang banyak orang kena stop loss dikit terus harganya lari dan bener arahnya sebenarnya. Aduh padahal udah stop loss karena salah naruh stop lossnya, atau mungkin sekedar kurang nambahin ruang gerak dikit aja buat stop loss sebetulnya. Nah di sini teman-teman, untuk buy saya biasanya tambahkan 5-7 pips ya. Di video ini saya tambahkan 5 pips saja. Oke. Jadi teman-teman, dari harga beli kita di atas ya, saya akan tarik tambahin sampai beberapa pips di bawahnya ya. Ini harga beli kita, saya tempel ke atas di 9131 ya. Nah, terus harga toleransi stop loss ya teman-teman dari 827, atau saya catat dari 82 ya, karena 7-nya poinnya ya. 82 itu pipsnya ya. Jadi 8827 saya kurangin 5 pips. 82 dikurang 5 jadi 77. Nah, ini dia. Kita tinggal edit aja koordinatnya. Dari tadi 82 jadi 77 ya. 882 jadi 877. Ya, kosong ya, oke lah. Nah, itu dia. Jadi ada nambah sedikit tuh ruang geraknya. Oke? Nah, area ini teman-teman adalah buy area yang lebarnya berapa pips jadinya nih. Dari harga stop loss saya teman-teman di 877 ke 913 ya, 877, 87, 97, 07 itu 30 pips. 7 ke 13 6. Berarti 36 pips. Lebar area ini teman-teman adalah 36 pips. Ya. Saya kasih gambaran gini, 36 pips. Nah, lebarnya 36 pips nih teman-teman. Oke. Zona beli kita di kotak kuning yang saya bikin. Nah, tuh ya, teman-teman bisa lihat. Ini adalah buy area. Dimanapun di area kuning ini teman-teman boleh beli. Tapi di garis merah yang saya buat itu adalah toleransi loss maksimal. Jadi belinya boleh di 9131 atau di bawahnya. Tapi kalau sudah sampai di 8827 atau 8877 ya, 8770 maksud saya, maka teman-teman perlu buang transaksinya. Bisa bikin stop loss, bisa bikin cut loss. Tapi saran saya pakai SL aja. Kenapa? Karena teman-teman jadi nggak perlu nongkrongin chart. Oke? Nah, teman-teman, dari bentuk area seperti ini, nah sekarang kita ngomongin inti materinya nih. Pertanyaannya tadi kan, batasannya ada nggak tentang berapa pips maksimal kita bisa ambil sebuah area? Nah, teman-teman perlu ingat satu rumus ini aja, teman-teman. Ya, rumusnya adalah, wah, saya bikin panah baru lagi, jadi banyak tuh panah bodo amat ya. Oke, rumusnya adalah gini teman-teman. Kalau teman-teman transaksi satu lot, itu sama dengan $10 per pips harga bergerak. Nah, sama dengan $10 per pips harga bergerak. Nih, jadi kalau teman-teman hari ini transaksi satu lot, harga gerak 1 pips, teman-teman akan nambah untung $10 atau rugi $10. Gampangannya begitu. Berarti kalau 0,1 lot, itu sama dengan $1 per pips. Kalau 0,01 lot, maka sama dengan $0,1 per pips. Nah, dengan lebar area 36 pips seperti di gambar ini, teman-teman perlu tahu bahwa resiko minimal yang perlu bisa diresikokan adalah $3,6. Loh, kenapa mas? $3,6? Nggak bisa di bawah itu. Kenapa? Karena lot paling kecil di Forex itu 0,01. Teman-teman nggak bisa 0,001 gitu, nggak bisa. Teman-teman, lot paling kecil tuh 0,01. Sedangkan 0,01 lot sama dengan $0,1 per pips. Kalau lebar areanya 36 pips dari teman-teman beli sampai teman-teman cut loss atau stop loss, 36 pips itu sama dengan $3,6. Itu udah yang paling kecil. Nah, pertanyaannya teman-teman, risk per trade-nya berapa? Ini yang perlu teman-teman catat. Risk per trade Anda berapa? Nah, berapa resiko per transaksinya? Kalau teman-teman meresikokan misalnya 1% per transaksi misalnya, maka berapa modal Anda? Kalau modalnya $1.000, berarti $10 tuh 1%-nya. Masih bisa, karena ini $3,6. Teman-teman masih bisa punya lot 0,02, mungkin 0,03, 0,04 misalnya. Masih bisa mendekati $3,6 gitu ya. Tapi bayangin kalau modal teman-teman ini misalnya $100. Coba, 1%-nya berapa? $1. $100, 1%-nya $1, teman-teman. Nggak bisa teman-teman paksain resikonya saya mau tetap aman, hanya $1 per transaksi, hanya 1% per transaksi, nggak bisa.
Sehingga lebar area ini jadi terlalu lebar untuk 1% dari $100. Paham ya? Terus berapa mas lebar areanya yang maksimal? Kalau misalnya saya mau ambil 1%, kalau modal saya cuma $100 misalnya, ya teman-teman cuma bisa 10 pips jadinya, lebarnya 10 pips doang areanya. Jadi 10 pips dengan lot 0,01 itu sama dengan $1 per transaksi. Gitu. Kalau gitu risikonya naik mas? Ya pilihan pertama. Nah solusi pertama kalau misalnya teman-teman itu butuh resiko yang lebih besar supaya modal yang kecil tetap cukup, maka teman-teman perlu lebih agresif naikin resikonya. Kalau mau 36 pips ini tercover semua, maka teman-teman paling nggak 4% per transaksi resikonya. Sedangkan yang komunitas kita rekomendasi itu cuma 1%, jadi ini agak bahaya sebetulnya. 2% itu udah agak agresif ya. Tapi kalau teman-teman modal $100 dipaksain, maka teman-teman bisa ambil area yang hanya 10 pips kalau mau 1%, atau 20 pips itu untuk 2% udah paling gede. Kalau 36 pips mau diambil juga, maka teman-teman pilihannya tadi, memaksakan diri dengan resiko yang terlalu tinggi, atau teman-teman tambah modalnya. Nah, kalau modalnya ditambah misalnya jadi $400 misalnya, maka teman-teman bisa ambil tetap 1% dengan resiko $4. Kalau resiko yang teman-teman ambil $4, maka teman-teman bisa ambil area sampai dengan 40 pips. Kalau lotnya 0,01 paling kecil ya, ingat paling kecil cuma bisa 0,01 di forex. Nah, bayangin kalau misalnya teman-teman resikonya ternyata lebar areanya 80 pips, lagi-lagi $400 kekecilan modalnya. Gitu. Ya. Jadi ini buat yang logika jalan kencang banget dari tadi mungkin bisa ngikutin ya, tapi ada mungkin yang sebentar mas, gimana? Di pause saja, coba diulang lagi ya videonya. Karena area ini teman-teman 36 pips dan menurut saya ini area yang setiap hari ada. Lebar segini ini normal, rata-rata rendah menurut saya. Ada area yang lebarnya 37, 39, 40, 50 pips, 80 pips, 100 pips saja ada. Sehingga target profit 1/3 nya jadi 300 pips. Normal deh. Gitu. Apalagi kita bukanya time frame-nya H4 nih kebetulan, AUD/NZD-nya. Jadi teman-teman bisa bayangin ya. Dari 36 pips lebar area yang ada, teman-teman, maka pilihannya cuma dua. Antara teman-teman naikin balance-nya, atau teman-teman naikin resikonya. Tapi jauh lebih bijak teman-teman naikin balance-nya. Kalau teman-teman tambah top up dananya, balance-nya, itu membuat dana teman-teman lebih aman. Nah, tinggal jiwa entrepreneur-nya berpikir nih, mas, kalau saya 100 terus naruh jadi 400, bukannya makin gede buat saya resikonya? No, buat saya lebih aman modal 400 dan tetap menjaga risk versus reward-nya ya, tetap bisa manajemen money-nya dengan baik, MM-nya terjaga. Daripada $100 dipaksain, duit 100-nya malah bisa gampang hilang. Mendingan $400 tapi terus bisa naik turun dan sehat bertumbuh, daripada 100 tapi 100-nya hilang. Ya, logikanya perlu dipikirkan sampai sana teman-teman. Makanya ada area-area tertentu yang tidak bisa diambil dengan jumlah balance yang terlalu kecil. Gitu. Oke? Ya, saya pikir ini sudah cukup lengkap ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan buat teman-teman tentang, oh sebenarnya berarti jangan-jangan kemarin saya areanya terlalu lebar. Oh jangan-jangan saya loss terlalu gede kemarin karena balance saya terlalu kecil misalnya. Oh jangan-jangan saya lossnya terlalu gede dan saya kaget kemarin. Itu mungkin karena teman-teman resikonya kegedean dan maksain, bahkan mungkin nggak pakai stop loss. Ya, itu dia teman-teman. Oke. Pesan saya yang terakhir teman-teman, ngomongin tentang resiko bukan hanya tentang berapa lebar areanya, tapi pakailah sebuah strategi yang memastikan Anda punya target profit juga minimal sejauh target loss-nya. Jadi 1:1. Kalau rugi hilang 1, kalau profit minimal harus dapat 1. Karena kalau teman-teman cuma dapat setengah, apalagi stop loss-nya jauh, banyak orang ngajarin area apa nggak pakai stop loss ya. Bullshit. On the long run teman-teman akan terus-menerus berjuang dan agak capek rasanya. Gitu. Jadi saran saya teman-teman pakai stop loss yang pertama, yang kedua teman-teman pastikan target profitnya lebih jauh dari stop loss-nya. Kalau lebar 36 pips, maka kalau teman-teman TP2 itu bisa di yang ini nih, kalau di sini ada 0,9853. 1,09853 itu adalah target profit 2. Pasti lebarnya itu 2 kalinya 36 pips. TP3-nya itu 3 kalinya 36 pips. Seperti itu. Gitu ya. Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Mudah-mudahan membantu. Kalau teman-teman blank sama sekali, sebentar mas, ini kayaknya saya masih kecepatan juga deh. Teman-teman perlu cooling down dulu memang, dan teman-teman perlu ikutan webinar kita, live YouTube kita. Kalau bisa teman-teman datang ke event kita yang online seharian penuh. Itu adalah
tempat lahirnya traders unfilled order yang profitable, teman-teman. Yang pada akhirnya mereka ngelola dana miliaran, pada akhirnya mereka bisa ngajar, pada akhirnya mereka bisa ngelola akun perusahaan seperti itu ya. Mereka bisa punya share profit puluhan juta, ratusan juta rupiah tanpa punya modal sendiri, bahkan karena teman-teman itu lahir di sebuah seminar yang seharian penuh kita bareng-bareng. Saran saya Anda juga hadir ke sana. Mungkin ada ribuan orang yang sudah pernah jadi alumni, tapi kalau Anda belum, pasti Anda jadi salah satunya. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini terjadi setiap hari, ini makanan kita tiap hari, teman-teman. Dan ini hal simple. Kalau ini aja udah ngebul buat Anda, maka Anda perlu step back, perlu ikutin semua core strateginya lengkap banget di satu hari kita seminar itu tadi. Oke? Ketika video ini direkam, teman-teman, tanggal 1 Juli itu masih ada waktu beberapa minggu dari hari ini. Teman-teman masih bisa ikutan. Mungkin ini upload beberapa hari lagi dan masih bisa dapetin kesempatannya. Tapi kalau teman-teman sudah lewat tanggal 1 Juli 2023, maka kita mungkin punya rencana lain. Teman-teman tinggal chat aja ke tim NFC di bawah video ini ada. Buka kolom deskripsinya, teman-teman lihat di nfc.co.id/EC, teman-teman klik, teman-teman munculin halaman website ya, gitu ya. Teman-teman pilih ada siapa aja di sana, ada Mas Fahmi, ada siapapun yang ada di sana, teman-teman chat aja, nanti teman-teman akan diarahkan untuk dibantu via WhatsApp pribadi, ngobrol gitu aja. Oke? Pastiin teman-teman dapetin nomor WhatsApp dari mereka dan pastiin mereka memberikan manfaat yang maksimal buat teman-teman semua karena mereka adalah konsultan edukasi. Sudah tugasnya mereka membantu Anda untuk bertumbuh bareng-bareng sama kita di komunitas Forex NFC. Oke? Itu aja teman-teman video dari saya lanjut ngopi lagi. Kopinya sudah mencair, artinya sudah jadi kopi susu ya. Kita lanjut lagi nanti di video-video berikutnya. See you.